Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Dewa Iblis berkemah 50 mil di luar benteng pengusir naga, dan setelah menyelesaikan percakapannya dengan Long Hao Shen, dia bahkan memerintahkan semua pilar Dewa Iblis untuk mengendalikan aura mereka. Bagi mereka yang penglihatannya tidak terlalu bagus, sulit untuk melihat kam mereka 50 mil jauhnya dari benteng pengusir naga. Kaisar Dewa Iblis sekarang dalam suasana hati yang baik. Meskipun Ah Bao terluka parah, dia berpikir bahwa Hao Yue benar-benar mati oleh percakapannya dengan Long Hao Shen hari ini. Kekhawatirannya hilang, jadi dia telah mendapatkan kembali penampilan bijaknya yang dulu. Dia menginstruksikan seluruh pasukan untuk waspada, sementara itu untuk beristirahat di tempat. Dia memerintahkan Agares untuk menghubungi Samigina, Dewa Iblis mayat hidup di sisi lain, dan Marbas, Dewa Iblis neraka, dan melaporkannya segera setelah ada berita. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Kaisar Dewa Iblis sekarang, dan angan-angannya tidak dapat ditebak dengan mudah bahkan oleh orang-orang terdekatnya. Bersandar pada tidur, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Leng Xiao. Dia tiba-tiba mengucapkan nama putrinya dan kemudian dengan lembut menggelengkan kepalanya. Meskipun Ah Bao keras kepala, penglihatan keseluruhan masih bagus di waktu normal, dan dia bersedia menanggung kesulitan, dan bakatnya mewarisi darah halus keluarga kerajaan. Silsilah Leng Xiao tidak semurni Ah Bao, dan silsilah ibunya tidak cukup murni. Selain itu, gadis ini tidak berani dan cukup banyak akal untuk mencapai hal-hal besar. Apa yang harus saya lakukan? Saat dia berbicara, Kaisar Dewa Iblis duduk perlahan, dan Long Hao Shen yang menghadapinya terpisah 50 mil hari ini tanpa sadar muncul di benaknya. Senyuman misterius muncul di kedalaman mata Kaisar Dewa Iblis. Sungguh orang yang menarik, Long Hao Shen itu. Dengan bantuan kekuatan senjata ilahi, tingkat kultivasinya harus mendekati langkah 9 peringkat 8, dan jika ada cara yang tidak diketahui, dia harus bisa mencapai lebih dari langkah 9 peringkat 8. Tahun ini dia tidak mencapai usia 30 tahun, dan Ah Bao jauh lebih rendah darinya dalam segala hal. Namun, garis keturunannya tidak cukup murni, bahkan lebih buruk dari Leng Xiao. Namun, garis keturunannya yang lain murni. Jika pada akhirnya dia mau menyerah dan membiarkan saya membantunya mengubah garis keturunan dan atributnya, klan iblis pasti akan lebih makmur di masa mendatang daripada sekarang. Dia juga satu-satunya yang bisa melampaui saya di masa depan. Dia sudah memiliki roh Dewi Alam yang paling saya butuhkan. Baiklah, sangat baik. Austin Griffin sudah pergi. Siapa yang lebih cocok dengan penerus saya daripada dia? Di dunia ini, tidak ada yang ingin saya lakukan yang tidak dapat saya lakukan. Jadi, bagaimana jika dia adalah pemimpin aliansi? Ketika seluruh aliansi kuil akan digulingkan dan tanah mereka akan diserang oleh tentara kita, dia akan ditahan di sini tanpa melakukan apa-apa dan menyaksikan rakyatnya dibantai oleh kita. Dia secara alami tidak akan punya pilihan. Berbicara pada dirinya sendiri sampai sekarang, Kaisar Dewa Iblis langsung berdiri. Matanya berbinar, dan kepercayaan diri penuh kebanggaan dilepaskan dari matanya. Wah, aku akan memainkan permainan ini denganmu, seperti yang sudah aku katakan di awal. Aku akan memberimu kehormatan. Pada kesempatan pertempuran akal antara Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis di benteng pengusir naga, perang di sisi lain di selatan akan segera dimulai. Baik Samigina, Dewa Iblis mayat hidup, dan Marbas, Dewa Iblis neraka, berada di bawah perintah ketat Dewa Iblis. Permintaan Kaisar Dewa Iblis untuk mereka sederhana. Mereka harus menyerang aliansi kuil secepat mungkin dengan segala cara untuk melakukan penjarahan skala penuh. Ya, mereka hanya perlu menjarah, bukan membunuh. Bagi manusia,
Klan iblis adalah duri yang menempel jauh di dalam daging mereka, dan mereka ingin menyingkirkannya dengan cepat. Namun, bagi klan iblis, setiap manusia adalah sumber daya yang sangat penting. Dengan penggunaan yang baik, pekerjaan habis-habisan manusia dapat mendukung satu atau dua iblis. Dan meskipun iblis tidak menyukai kelemahan manusia biasa, mereka harus mengakui kreativitas dan kecerdikan manusia. Semua peralatan buatan manusia sangat populer di kalangan iblis. Oleh karena itu, bahkan jika ada keberadaan haus darah dari Dewa Iblis Samigina dan Dewa Iblis Marbas, ketika mereka benar-benar dihadapkan dengan sekelompok manusia yang tidak berani melawan, pilihan mereka harus sama, yaitu membawa manusia ini kembali ke klan iblis alih-alih membunuh mereka. Sejak mewarisi tahta Dewa Iblis, Samigina tidak pernah menerima perintah sepenting itu dari Kaisar Dewa Iblis, dan dia tahu dari sikap Kaisar Dewa Iblis bahwa jika dia tidak dapat menyelesaikan tugas ini, dia mungkin yang berikutnya menghadapi nasib yang sama dengan Dewa Iblis Bintang Vassago, dan baginya, tidak ada kemungkinan kebangkitan kembali seperti Dewa Iblis Bintang. Dari sudut pandang lain, Samigina juga percaya bahwa tidak ada kemungkinan gagal. Pada saat yang sama, ini juga merupakan peluang besar baginya. Itu adalah kesempatan besar untuk mendapatkan keberuntungan sehingga jika dia tidak mengambil sesuatu dari tugas ini, dia tidak akan disebut Dewa Iblis mayat hidup. Dia secara alami akan menyerahkan apa yang dia rampas, tetapi itu normal untuk mengurangi sebagian darinya sendiri, dan bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan menganggapnya serius. Apa yang paling kurang dalam pengembangan klan iblis? Itu adalah sumber daya. Dengan sumber daya ini, klan iblis pasti akan membuat kemajuan besar. Dengan keunggulan kuantitas dan kekuatan, selama itu bisa melampaui klan iblis bulan dan klan iblis bintang secara menyeluruh, peringkatnya pasti akan naik di masa depan. Seperti yang dikatakan Samigina kepada Marbas dan Valefor, Dewa Iblis akan berurusan dengan Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang agar Ahbao mewarisi tahta di masa depan. Bahkan mungkin mengubah anggota dari dua ras ini. Dan pada saat itu akan menjadi saat ketika dia bangkit. Tingkat kultivasinya jauh dari Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang, tetapi itu juga berarti bahwa dia tidak akan mempengaruhi kendali Ahbao di masa depan atas iblis. Pada saat itu, dia akan menjadi bawahan terpenting dari Kaisar Dewa Iblis yang baru. Karena semua alasan inilah pertempuran ini sangat berarti bagi Samigina dan dia akan melakukan yang terbaik dengan semua iblis elit yang keluar secara kolektif. Bersama dengan elit dari kelompok ras iblis lain, mereka langsung pergi ke Benteng Tenggara dengan kecepatan tercepat. Jutaan tentara elit klan iblis dibagi menjadi dua kelompok, dan tujuan komandannya diarahkan ke Benteng Tenggara terdekat. Di sisi lain, Marbas dan Valefor memimpin 500.000 elit lainnya untuk menyerang Benteng 1000 monster. Karena Benteng 1000 monster relatif sulit untuk diserang, jumlah iblis yang terkonsentrasi di sana sedikit lebih besar. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi kepercayaan diri Samigina. Dia telah memutuskan bahwa, dengan keuntungan jarak, dia akan bergegas ke bagian dalam aliansi kuil sebelum Marbas dan Valefor. Dengan cara ini, dia tidak hanya akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjarah, tetapi itu akan menjadi pencapaian besar pertama untuk pilar iblis keempatnya. Berbaris sepanjang jalan, akhirnya Benteng Tenggara muncul di hadapan mereka. Jauh dari sana, ada sebuah kota besar di depan mereka. Mata Samigina bersinar ganas dan dia berteriak, "Turunkan perintahku," dan seluruh pasukan akan beristirahat dan memulihkan diri 1 jam kemudian. Luncurkan serangan skala penuh setelah itu. Setelah mendengar perintahnya, keempat iblis tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Mereka berbaris turun dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan jika iblis sangat kuat, mereka tidak tahan. Apakah Samigina terlalu terburu-buru untuk menyerang kota yang tidak akan memberi bawahannya cukup waktu untuk beristirahat?
Dan ini pasti akan menyebabkan peningkatan kerugian yang substansial. Tuan Samigina, tidakkah Anda ingin bawahan memiliki sedikit lebih banyak istirahat, kata salah satu bawahan iblis. Samigina menatapnya dengan dingin dan berkata, istirahat. Apakah kalian semua lelah? Tidak, tidak, iblis dengan cepat menjawab dengan ngeri seolah-olah mereka adalah Samigina di depan Dewa Iblis. Maksudku, tentara pasti sangat lelah karena berbaris sepanjang jalan ke sini. Jika Anda ingin menyerang sekarang, saya khawatir akan ada kerugian besar. Samigina berkata dengan dingin, meski begitu, mereka bukan orang-orangku. Saya tidak perlu khawatir. Bahkan jika kamu tidak dapat menebak taktik saya, maka manusia jelas juga tidak bisa. Dengan menyerang mereka secara mengejutkan, kita akan dapat menerobos benteng Tenggara dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian kita akan membidik kota suci. Saya dapat memberitahumu bahwa jika kita tertinggal di belakang Marbas dan Valefor, kita tidak hanya akan dipermalukan, tetapi saya khawatir mereka akan mengambil semua hal baik dari kita. Lewati perintah saya, setelah membobol benteng, penjarahan dilakukan sesuka hati, dan semua barang yang dijara akan menjadi milik mereka sendiri. Bisakah kamu melihat apa yang akan kita lakukan sekarang? Keempat bawahan iblis itu saling memandang dengan ekspresi gembira di wajah mereka, dan tentu saja mereka percaya pada kata-kata Samigina. Kerugian besar bukanlah orang-orang dari pasukan iblis mereka, yang hanya menyumbang dari 500.000 tentara ini. Biarkan ras lain dibunuh, tetapi pasti iblis mereka yang menyelesaikan tugas besar ini. Terlebih lagi, kali ini mereka semua adalah iblis elit, yang tidak seperti keributan kecil dari perang suci sebelumnya. Dan benteng Tenggara tidak pernah menjadi yang terkuat di antara umat manusia. Keempat iblis segera turun untuk membuat pengaturan. Dengan Samigina sebagai pemimpin, mereka tidak berani mengungkapkan ketidakpuasannya bahkan jika iblis yang menemaninya tidak puas. Itu adalah karena dia adalah salah satu dari 5 pilar klan iblis. Komandan pasukan, Samigina, Dewa Iblis Mayat Hidup, muncul dan segera benteng Tenggara secara alami mengetahuinya. Qiu Yonghao memerintahkan kuil prajurit tingkat tinggi dan para jenderal tentara dari 6 kuil untuk berkumpul di puncak benteng Tenggara dan melihat ke kejauhan. Dia mengangguk lembut dan Qiu Yonghao yang mengepalkan tinjunya dengan kuat. Di sini mereka datang. Informasinya benar sekali. Samigina, Dewa Iblis Mayat Hidup, kali ini, kamu akan tahu kekuatan benteng Tenggaraku. Dalam perang, informasi selalu didahulukan, dan informasi yang akurat dapat sepenuhnya menyebabkan hasil perang. Qiu Yonghao tidak hanya mendapat waktu yang tepat dari kedatangan musuh, tetapi juga informasi terperinci tentang jumlah dan peringkat iblis dalam pasukan iblis, serta proporsi pasukan dari berbagai ras. Dan informasi ini secara alami berasal dari organisasi Yueye. Sejak 3 hari yang lalu, untuk menghadapi pasukan iblis dari Dewa Iblis Mayat Hidup Samigina, benteng Tenggara melakukan persiapan yang matang. Samigina, tentu saja, tidak tahu bahwa situasi informasi tentaranya telah terungkap, dan satu demi satu jebakan menunggunya untuk melompat ke dalamnya. Waktu 1 jam akan segera habis. Bagi pasukan iblis yang datang dari jauh, 1 jam tidak cukup bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan selama waktu itu adalah makan sesuatu dan istirahat sejenak. Bahkan di antara iblis, perintah militer tidak dapat dilanggar. Dan aturan klan iblis bahkan lebih keras, dan hanya ada satu ujung bagi tentara yang tidak mematuhi perintah. Itu adalah kematian. Oleh karena itu, meskipun ada banyak keluhan dari bawahan, di bawah komando Samigina, Dewa Iblis Mayat Hidup, pasukan iblis masih berkumpul. Samigina memandang benteng Tenggara di kejauhan, melambaikan tangan kanannya ke depan dan berkata, serang. Yang pertama bergegas ke benteng Tenggara akan diberi hadiah 100 budak manusia. Bagi klan iblis,
cara terbaik untuk mengukur kekayaan adalah dengan sumber daya, dan budak manusia selalu menjadi sumber daya dan kekayaan paling berharga di antara iblis. Aturan yang sama diterapkan bahkan di Dewa Iblis. Iblis lain, yang tidak puas dengan pengaturan Samigina sebelumnya, segera memikirkan sumber daya dan kekayaan yang kaya di dunia manusia setelah mendengar kata-katanya. Untuk sementara waktu, para jenderal iblis secara paksa menekan kelelahan fisik dan mental mereka, dan Panglima tertinggi langsung pergi ke Benteng Tenggara. Tentu saja tidak mungkin bagi Samigina untuk melemparkan 500.000 pasukan untuk menyerang kota sekaligus. Namun, dia juga telah memimpin selama bertahun-tahun, dan bahkan jika ras lain digunakan sebagai umpan meriam, niat ini tidak akan pernah terlalu jelas. Gelombang pertama adalah 50.000 iblis. Tembok depan Benteng Tenggara tidak terlalu lebar, oleh karena itu, 50.000 iblis adalah jumlah terbesar yang dapat ditampung di medan perang. Di depan ras adalah ras iblis liar dan ras iblis burung. Tak satu pun dari ras ini dilindungi oleh Dewa Iblis. Karena itu, tentu saja, tidak banyak orang peduli dengan hidup atau mati mereka. Tetapi tidak ada keraguan bahwa kedua klan itu cukup efektif. Kali ini, pasukan elit iblis tidak memiliki yang lemah sama sekali. Ras mata iblis mengikuti ras burung iblis, jumlahnya persis sekitar 50.000. Mereka menyerang dari langit dan darat dan langsung menuju Benteng Tenggara. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, orang dapat melihat bahwa pasukan iblis menerkam Benteng Tenggara seperti segumpal belalang. Qiu Yonghao menatap dingin tentara di kejauhan dan mengangkat tangan kanannya, ini dia. Suara rendah dari casting sihir diam-diam terdengar di puncak Benteng Tenggara, dan elemen kaya berfluktuasi. Apakah itu penyihir, penyembuh atau pemanggil, masing-masing ditugaskan dengan setidaknya 2 kristal ajaib. Setelah menentukan bahwa perang suci dengan iblis ini adalah perang paling kritis dari aliansi kuil, dan bahkan kesempatan terbaik untuk mengalahkan iblis untuk selamanya, aliansi kuil tidak mengeluarkan biaya untuk menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya. Tempat lelang persenjataan menyumbangkan hampir semua peralatan yang disimpan dan kristal ajaib dan mereka hanya meminta aliansi kuil untuk dokumen yang ditandatangani yang mengakui hutang mereka sebagai imbalannya. Pusat perdagangan pemburu iblis juga mendistribusikan semua peralatan yang disimpan kepada para pemburu dengan pendaftaran terperinci. Apakah mereka dapat terus memiliki peralatan yang mereka peroleh setelah perang tergantung pada kinerja mereka dalam perang ini. Persiapan dan kekuatan aliansi kuil jauh di luar jangkauan pengetahuan iblis, jadi Samigina menderita kerugian besar ketika dia baru saja meluncurkan gelombang serangan pertama. Ras iblis berlari sangat cepat sehingga mereka bahkan bisa dibandingkan dengan ras iblis burung di udara pada jarak pendek. Bukan karena ras iblis liar dan ras iblis burung rakus akan jasa, tetapi itu hanya cara mereka bertarung. Terutama ras iblis liar, begitu mereka memasuki kondisi bertarung, mereka akan benar-benar jatuh ke dalam keadaan liar dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pergi ke depan secara alami adalah hal yang bagus, tetapi ketika harus bekerja dengan ras lain, mereka tidak pandai dalam hal itu. Jika tidak, dengan efektivitas tempur iblis liar ini, Samigina, Dewa Iblis Mayat Hidup, tidak akan membiarkan mereka menjadi umpan meriam terlebih dahulu. Jumlah ras iblis liar adalah yang terbesar di antara 3 ras, dengan lebih dari 25.000 iblis. Pada pandangan pertama, mereka sudah bergegas dalam jarak 10 mil dari Benteng Tenggara. Pada saat ini, di bawah kota Benteng Tenggara, bintang-bintang heksagonal mulai menyala satu demi satu, dan cahaya yang indah segera bersinar menyilaukan di bawah tembok kota. Karena sifat yang berbeda, dinding Benteng Tenggara menjadi berwarna-warni sejenak. Itu adalah heksagram pemanggilan. Meskipun ada ukuran yang berbeda, beberapa memiliki gerbang cahaya, dan beberapa hanya heksagram yang sangat kecil. Kekuatan monster yang dipanggilnya bahkan lebih tidak merata.
Namun, itu sudah lebih dari cukup. Semua pemanggil yang ditugaskan ke kuil assassin dikirim ke Benteng Tenggara, dan dengan pemanggil yang sudah ada di sana, ada total sebanyak 3.000 pemanggil di benteng. Namun, sebagian besar tingkat kultivasi mereka lemah. Peran pemanggil di medan perang benar-benar sangat besar karena sebagian besar monster yang mereka panggil adalah tubuh spiritual yang sama sekali tidak takut akan jatuhnya korban. Bahkan jika monster yang dipanggil dari dunia lain mati, itu tidak akan berdampak banyak pada mereka secara umum. Selama bukan monster yang terikat kontrak mereka sendiri yang mati, itu tidak akan mempengaruhi mereka. Ribuan bintang heksagonal muncul di babak pertama, dan kemudian ribuan monster muncul di bawah kota Benteng Tenggara. Monster ini terbang di langit dan berlari di bawah tanah, dengan kekuatan mulai dari langkah 2 atau langkah 3 hingga langkah 7 atau langkah 8. Beberapa monster terkuat bahkan melampaui langkah 9. Dibandingkan dengan pasukan reguler iblis, ribuan monster ini tampak sedikit lusuh. Namun, mereka galak dan tidak takut mati dan kebanyakan dari mereka bisa merapal mantra sihir. Dengan serangan ras iblis liar, ribuan monster tidak ragu untuk menyambut mereka dan melancarkan serangan gila. Benteng 1000 monster adalah salah satu dari 2 benteng yang paling sulit di antara aliansi kuil untuk dihancurkan karena peran besar para pemanggil di medan perang. Meskipun kekuatan serangan ras iblis liar kuat, ras iblis liar umum hanya di langkah 3 atau 4. Dan bagian perkasa dari iblis hanya ada di tubuh mereka, jadi mereka tidak pandai sihir. Jauh dari sana, pasukan iblis belum menyentuh monster ini, dan setengah dari ribuan monster telah mengeluarkan sihir mereka. Monster memiliki berbagai macam sihir dan mematikan sihir mereka juga hebat. Untuk sesaat, cahaya berwarna muncul di pasukan iblis seperti kembang api. Setidaknya ratusan iblis telah terbunuh hanya oleh serangan sihir, yang juga memperlambat kecepatan serangan mereka. Sihir alami monster mungkin tidak terlalu kuat, tetapi kecepatan serangannya bahkan lebih cepat daripada penyihir manusia pada umumnya. Oleh karena itu, pada saat iblis bergegas maju, monster ini pasti sudah menyelesaikan 3 putaran serangan sihir dan setidaknya membunuh lebih dari 2000 iblis. Samigina, yang menonton pertandingan dari kejauhan, tampak sedikit terdistorsi. Dia memiliki firasat samar bahwa manusia tampaknya siap untuk kedatangan mereka yang tiba-tiba. Sejak kapan ada begitu banyak pemanggil di Benteng Tenggara? Ada juga sejumlah besar pemanggil yang datang dari kuil jiwa. Besar pemanggil yang datang dari kuil jiwa.